Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat dan kemudahan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga di kesempatan pagi ini kita masih bersua di gelombang 103.4 FM dalam edisi Selasa tanggal 6 7 maksudnya 6 dan 7 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2025. Ikhwatal Islam, pagi ini akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Syamsuri Zalabu Fauzan hafidhallahu taala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, Ustaz bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelumnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Insyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kita ikhwatal Islam pagi ini tentang budak satu kaum termasuk bagian keluarganya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya antara telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Bagi pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube dan Facebook, silakan melihat nomor-nomor yang kami telah lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan taufiknya kembali kita bersua untuk melanjutkan pelajaran kita, terkhusus membaca hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Semoga pertemuan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta apa yang kita bicarakan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang akan membuahkan iman dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan uswah dan qudwah kepada kita bersama, terutama di dalam kehidupan
beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan inayahnya menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta atana al-yaqin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca suatu hadis di dalam bab maulal qaumi min anfusihim. Suatu bab yang menjelaskan tentang bahwa budak, kalau seandainya ada orang atau ada kaum yang memiliki budak, dan ini tentu dahulunya di masa perbudakan masih ada, dan sekarang walillahilham semenjak diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sistem perbudakan yang dibahas di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah tiada lagi. Jadi di dalam perspektif Islam, budak itu adalah bagian dari keluarga majikannya. Sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban antara majikan dengan budaknya, atau antara satu kaum dengan penyokongnya, pendukungnya, atau dengan karib kerabatnya, dengan handai tolannya, dengan keluarganya, itu juga sudah dijelaskan di dalam Islam. Nah, hadis ini akan berbicara tentang perkara ini yang insyaAllah ta'ala kita akan mencoba untuk mengambil sejumlah fawaid darinya. Sebelum kita mencoba untuk beristifadah dari hadis ini, maka mari kita dengarkan dahulu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadis Rifa'ah ibn Rafi'. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam satu hari pernah berkata kepada Umar, apa kata Rasul? Ijma' li qaumak, kumpulkanlah keluarga-keluargamu, kaum engkau kepada aku, kata Rasul. Fajama'ahum, lalu Umar pun mengumpulkan kaumnya ke rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. Ketika orang-orang telah sampai di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun segera menjumpai Rasul alaihi salatu wasallam dan mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, aku telah kumpulkan kaumku dan mereka sudah datang kepadamu. Fasami'a zalikal ansar, kiranya peristiwa itu terdengar dan sampailah beritanya kepada orang-orang Ansar. Faqalu, lalu mereka mengatakan, qad nazala fi Quraisy al-wahyu, ini adalah sangkaan dan perkiraan mereka, telah turun wahyu kepada Quraisy. Maksudnya telah diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang-orang Quraisy. Faja'al mustami' wan nazir ma yuqalu lahum, sehingga mereka pun ikut hadir untuk mendengarkan dan menyaksikan apa yang akan terjadi dan yang akan disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy yang sudah berkumpul di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام بين أظهرهم. Kemudian baginda Rasul pun keluar, lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Faqala, lalu beliau bersabda, apa kata Rasul? Hal fikum min ghairikum, apakah ada di antara kalian ini yang bukan dari kalian? Maksudnya tentu bukan dari Quraisy. Apa kata hadirin? Qalu na'am. Fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Benar ya Rasul, ada. Di antara kami ini ada sekutu kami, sekutu atau penyokong atau penyokong ya. Orang-orang terikat dengan perjanjian untuk saling saling bahu membahu, saling membela. Ya, sekarang apa namanya? Penyokong. Pengikut. Ya. Tidak. Penyokong ya. Kalau presiden ada penyokongnya atau ya kan? Ya. Jadi ada sekutu kami, ada anak keponakan kami, anak saudari perempuan ya, dan juga ada budak-budak kami. Mendengarkan jawaban mereka, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, apa kata Rasul? Halifuna minna, sekutu kita itu atau pendukung kita itu adalah bagian dari kita. Wa bunu ukhtina minna, begitu juga ponaan kita, anak adik atau anak kakak perempuan kita, berarti ponakan ya, itu adalah bagian dari kita. Wa mawalina minna, begitu juga budak-budak kita adalah bagian dari kita juga. Wa antum tasma'un, bukankah kalian telah mendengarkan atau dan hendaklah kalian mendengarkan, inna awliyai minkumul muttaqun, sesungguhnya pendukung-pendukungku, wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Fa in kuntum ulaik fadzaka, kalau seandainya kalian memang bertakwa, berarti itulah kalian. Berarti kalian adalah walinya Rasulullah, penyokongnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa illa fanzuru la ya'ti an-nasu bil a'mali yawm al-qiyamah wa ta'tuna bil athqali fayu'radu 'alaikum. Kalau seandainya kalian tidak bertakwa, berarti kalian tidak masuk dalam barisan walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian memperhatikan. Perhatikan, jangan sampai ada orang nanti pada yaumul qiyamah datang membawa amal-amal soleh mereka. Kiranya kalian hanya datang membawa harta kalian, kekayaan kalian, fayu'radu alaikum, sehingga itu semua akan ditolak dari kalian. Karena memang pada yaumul qiyamah Allah tidak butuh harta, tidak butuh kekayaan. Sebagaimana ketika di dunia Allah tidak melihat kepada harta, kekayaan dan tampilan, tampang kita, enggak. Kata Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat tampilan, tampang kalian gagah, cantik, tidak. Allah enggak peduli itu. Allah enggak perhatikan harta kekayaan kalian, kedudukan kalian, jabatan kalian. Tidak. Tapi yang dilihat oleh kalian adalah, yang dilihat oleh Allah dari kalian adalah hati dan amal perbuatan kalian. Baik. Jadi kata Rasul, jangan sampai nanti begitu. Pada yaumul qiyamah orang-orang datang menunjukkan amalnya kepada Allah, membawakan amal soleh yang telah mereka semaikan ketika di dunia. Kiranya kalian hanya datang membawa harta-harta kalian, membawa kedudukan kalian, membawa hubungan persaudaraan, kekeluargaan dan nasab-nasab kalian. Itu enggak berguna. Fayu'radu ankum, akan ditolak dari kalian. Summa nada,
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berseru. Apa kata Rasul? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa rafa'a yadayhi wa yada'uhuma ala ru'usi Quraisy. Nabi pun mengangkat kedua tangannya, lalu pun beliau meletakkan atau mengarahkan kepada orang-orang Quraisy. Ayuhan nas, inna Quraisyan ahlu amanah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy adalah orang-orang yang amanah. Adalah orang-orang yang mengemban amanah. Man bagha bihim, barang siapa yang menyakiti mereka, yang berbuat zalim kepada mereka, kabbahallahu limin khirati, kabbahallahu limin khiraihi, maka Allah akan seret ia terjerembab di atas wajah-wajah mereka. Yaqulu zalika salasa marrat, dan itu diucapkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam 3 kali. Barang siapa yang menyakiti Quraisy, barang siapa yang menzalimi Quraisy, barang siapa yang jahat kepada Quraisy, maka Allah akan hukum, Allah akan seret ia dalam keadaan tertelungkup, terseret-seret wajahnya. Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 3 kali. Taib. Inilah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Taib. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Ya ikhwani, ya akhwati fiddin, para pendengar dan para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali, seperti yang disebutkan oleh para ulama, bahwa di hadis ini terdapat faedah fihi ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'ashiratihi wa aqaribihi. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul punya perhatian terhadap keluarganya, terhadap karib kerabatnya. Sehingga baginda Rasul alaihi salatu wasallam merasa berkewajiban untuk memberikan kepada mereka wejangan, nasihat, arahan, bimbingan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang baginda Rasul alaihissalatu wassalam kepada mereka. Dan ini dilakukan oleh Nabi tentu juga atas perintah dari Allah Azza wa Jalla dan merupakan pengamalan dan realisasi dari firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Berilah peringatan kepada keluarga engkau dan karib kerabat engkau. Berilah peringatan kepada keluarga engkau dan karib kerabat engkau. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita bermula dari baginda Rasul alaihissalatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga perintah ini berlaku kepada semua umat baginda Rasul yang datang dari zaman ke zaman sampai yaumul qiyamah. Agar kita punya perhatian untuk mengarahkan, mendidik keluarga kita, kerabat kita menuju jalan yang benar. Mengingatkan mereka kepada Allah, kepada iman, kepada Islam, kepada amal saleh, menuntun mereka ke jalan keselamatan dunia akhirat. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla juga perintahkan kita di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang semua kita sudah sering mendengar, bahkan kita sudah hafal. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga mereka, lindungi mereka, selamatkan mereka. Setelah kita selamatkan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana cara menyelamatkan mereka, anak istri kita, keluarga kita, dari ancaman api neraka?
Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ay allimuhumul khaira wa addibuhum, ajarkan kepada mereka kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada sesama manusia. Yang paling tinggi ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah adab kepada kedua orang tua, adab kepada karib kerabat, keluarga, dan adab kepada sesama muslim, bahkan adab kepada sesama manusia, hatta yang beda agama. Nah, itu yang harus kita ajarkan. Dan ini adalah bentuk cinta kasih sayang yang sesungguhnya. Kita ajari mereka, kita tuntun mereka ke jalan keselamatan dan jalan kebenaran. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian ya ikhwani? Karena sesungguhnya hubungan kekeluargaan, hubungan nasab, hubungan kekerabatan, kekeluargaan, hubungan pertemanan, persahabatan tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kalau seandainya tidak dibangun di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatakan di dalam Al-Quran tentang kedekatan, keakraban, hubungan dunia tidak berfaedah kalau seandainya tidak dibangun di atas ketakwaan dan kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala katakan, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, dua orang yang bersahabat, persahabatan, pertemanan, keakraban, penyokongan, kesimpatian di dunia yang kita bangun, kita bela-belain, kita pertahankan, itu tidak akan bermanfaat nanti di sisi Allah Azza wa Jalla kalau seandainya itu tidak dibangun di atas takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti akan menjadi permusuhan, pertikaian, persengketaan, saling menyalahkan, saling memojokkan. Kalau seandainya keakraban itu hanya kena kepentingan dunia. Kalau seandainya persahabatan itu kena urusan dunia, bukan kena agama, bukan kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau seandainya kita betul-betul akrab karena Allah Azza wa Jalla, bersahabat karena Allah Azza wa Jalla, memberikan sokongan, dukungan karena Allah Azza wa Jalla, nah, itulah yang akan abadi. Itulah yang akan bermanfaat. Bermanfaat di dunia dan juga akan bermanfaat di akhirat. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa nanti di mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita sudah dihisab dan sudah ditentukan kemana akhir tujuan perjalanan hidup kita, ke surga atau ke neraka. Kata Rasulullah SAW, maka atas perintah Allah Azza wa Jalla, ahlu kiamah akan nengok-nengok, akan noleh-noleh. Mereka akan mencari-cari sahabat sejati mereka di dunia. Kawan akrab mereka di dunia, tapi bersahabatnya, berteman akrab itu karena Allah. Dalam ketaatan kepada Allah, di atas kebenaran, mencintai karena Allah. Mereka akan cari yang dahulu di dunia mereka selalu bersama dalam kebaikan, bersama dalam ketaatan, mencintai karena Allah Ta'ala. Kiranya dia tidak melihat ada teman-teman sejawatnya di dunia yang memang mereka bersahabat karena Allah Azza wa Jalla. Dia katakan, ya Rabb, si fulan mana, aku tidak melihatnya ya Rabb. Padahal dahulu kami selalu bersama, sama dalam ketaatan, sama dalam ketakwaan, sama di atas iman, mencintai karena Engkau ya Rabb.
Kami berpisah pun juga karena Engkau ya Rabb. Akan tetapi kenapa aku tidak melihat mereka ada di sini ya Rabb? Kata Allah Azza wa Jalla, lihatlah baik-baik. Coba lihat dulu. Perhatikan, cermati. Dicarilah oleh hamba ini sahabat yang dia maksudkan, sahabat yang dia rindukan. Ternyata memang tidak dia temukan. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepadanya? Turunlah engkau ke neraka. Coba engkau cari, lihat di sana. Kalau seandainya ada di situ, keluarkan dia darinya. Subhanallah. Maka dicari. Dan dibawa dia keluar, dikeluarkan dari neraka Allah Azza wa Jalla untuk dibawa ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan ikhwani. Ini adalah persahabatan yang abadi. Yang semenjak di dunia mereka akrab, mereka saling mensupport, saling membantu, saling melindungi, saling memudahkan. Akan tetapi semua itu karena Allah Azza wa Jalla. Sebagai bentuk takwa mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat, sampai nanti pada yaumul qiyamah. Nah, jadi kebersamaan, loyalitas, keakraban, persaudaraan, kekerabatan, kekeluargaan itu baru akan bermanfaat bila mana dia dibangun di atas takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, fihi ihtimamul ansar wa hirsuhum bima'rifatil wahyi wal amalu bimaqtada zalika. Di sini terdapat bagaimana besarnya perhatian orang-orang Ansar dan semangat mereka untuk mengetahui dan memahami wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian mereka amalkan apa yang menjadi konsekuensi dari wahyu itu. Bila mana berisikan perintah mereka akan lakukan. Bila mana berisikan larangan, mereka akan tinggalkan, akan mereka jauhi. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian bersama Rasul, jika berupa perintah, maka amalkan. Kalau seandainya berupa larangan, maka tinggalkan. Nah, inilah yang terpatrikan di hati sahabat-sahabat Ansar. Sehingga ketika mereka melihat orang-orang Quraisy berkumpul di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar berita bahwa orang-orang Quraisy berkumpul di rumah baginda Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga mereka mengira ini ada wahyu nih yang turun nih. Apa kira-kira ya yang akan diturunkan Allah kepada Rasul berkenaan dengan Ansar? Kira-kira apa ya yang akan disampaikan oleh Rasul kepada mereka? Kira-kira ya apa yang akan terjadi nanti? Sehingga saking antusiasnya mereka ingin mengetahui itu dan hendak terlibat berkontribusi di dalam perintah dan larangan yang nanti akan disampaikan oleh Rasul kepada Quraisy, maka mereka pun ikut datang. Nimbrung di sana. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan dan kemuliaan para sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat Ansar yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain adalah seperti yang dituliskan oleh Imam Bukhari sebagai judul bab, bahwasanya budak kita, kalau seandainya ada budak atau karib kerabat kita, itu adalah bagian dari kita juga. Bagian dari kita.
Sebagaimana sabda Rasul alaihissalatu wassalam setelah beliau menanyakan kepada hadirin, hal fikum min ghairikum, apakah ada di antara yang hadir bukan dari kalian, bukan dari Quraisy, bukan dari kabilah kalian, adakah bukan dari suku kalian? Ya. Lalu hadirin mengatakan, qalu na'am, ada ya Rasulullah, fina halifuna wa ibn ukhtina wa mawalina. Di antara kami yang hadir ini ada sekutu-sekutu kami. Sekutu tentu bukan keluarga kita ya, sekutu. Ada sepupu kami apa? Bukan, ada keponakan kami juga. Keponakan ini kalau menurut agama kan tidak satu kabilah dengan kita. Karena suku kan kepada ayah. Keponakan di sini adalah anak saudari kami. Kan dia katakan wa fina ibnu ukhtina, ponaan dari jalur saudari perempuan kami. Berarti anak adik atau kakak perempuan kita sukunya kemana? Ke ayahnya kan? Ke ayahnya. Fulan ibnu fulan. Berarti bukan sesuku dengan pamannya kan? Ya. Dengan paman dari jalur ibunya. Kemudian wafina mawalina. Nah, di antara kami juga ada budak-budak kami ya Rasulullah. Apalagi budak kan? Tentu berarti bukan. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjawab sembari memberikan penjelasan kepada mereka, maka Nabi katakan, halifuna minna wa ibn ukhtina minna wa mawalina minna. Ketahuilah kata Rasul, sesungguhnya sekutu kita, penyokong kita, pengikut kita adalah bagian dari kita. Begitu juga ponaan kita adalah bagian dari kita. Begitu juga budak-budak kita adalah bagian dari kita. Nah, inilah wajh dilalah dan syawahid dengan judul bab. Wa mawalina minna. Budak-budak kita pun juga bagian dari kita. Ya, sehingga ada hak dan kewajiban yang harus kita ketahui dan yang harus kita tunaikan. Baik. Di antara faedah berikutnya adalah sabda Rasul yang tadi mengatakan wa antum tasma'una inna awliya'i minkumul muttaqun. Hendaklah kalian ketahui, dengarkan, kata Rasul, sesungguhnya wali-waliku itu di antara kalian adalah yang bertakwa. Yang bertakwa. Jadi hubungan loyalitas, hubungan pertemanan, persahabatan, apalagi hubungan kedekatan, hatta keluarga, hubungan nasab sama sekali. Hatta hubungan nasab. Itu baru akan berfaedah, bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla kalau seandainya dibangun di atas ketakwaan, dibangun di dalam ketaatan. Kalau seandainya tidak begitu, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau hanya sekadar kebaikan, kedekatan, tapi bukan dalam ketakwaan, apalagi di atas agama yang berbeda, maka tidak ada gunanya. Kurang dekat apa Abu Talib dengan baginda Rasulullah SAW? Paman kesayangannya bagi Rasul, dan beliau keponakan kesayangan bagi Abu Talib. Dunia telah membuktikan bagaimana pembelaan yang diberikan oleh Abu Talib kepada ponakannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwahnya, dalam perjuangannya. Akan tetapi hubungan itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dibangun di atas ketakwaan, tidak di atas keimanan, akan tetapi hanya murni karena jalur keturunan dan nasab saja. Tapi mereka di atas agama yang berbeda. Baginda Rasul di atas agama tauhid, agama Ibrahim alaihissalam, sedangkan Abu Talib di atas agama nenek moyangnya, agama kesyirikan.
Nah, yang seperti ini tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya akan bertakwa, berarti kalian adalah masuk barisan saya. Masuk penyokong saya. Masuk wali-wali saya. Tapi kalau seandainya tidak, maka perhatikan. Pikirkan. Cermati. Pertimbangkan. Sehingga jangan sampai nanti pada yaumul qiyamah, orang-orang datang kepada Allah membawa amal solehnya, ketakwaannya, imannya. Kalian hanya datang bawa apa? Harta, kedudukan. Kemudian hubungan keluarga, an-nasab. Nggak ada gunanya. Akan ditolak kata Rasul. Fayu'radu ankum. Itu akan ditolak dari kalian semuanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun hubungan namanya di dunia ini, mau disebut sekutu, mau disebut budak, mau disebut wali, bagi suatu kaum, maka itu adalah bagian dari mereka, bagian dari kita. Kalau seandainya itu kita bangun di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama, makna dari kalam ini la wali ahadan bi qurabati wal ansab. Saya tidak akan menjadi wali, tidak akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada seseorang hanya karena kekerabatan dan jalur nasab. Tidak. Karena perwalian itu adalah karena Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah taat kepada Allah, sama-sama takwa, sawa'un kana dza rahimin am la. Kita mau punya hubungan rahim atau tidak, tidak ada masalah. Yang penting kita punya tali ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya yang merupakan wali-wali Allah itu yang mereka tidak akan perlu takut, tidak akan perlu bersedih, adalah mereka siapa? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan ini yang paling patut kita kedepankan, yang harus kita perjuangkan. Kalau seandainya kita mau karib kerabat kita, keluarga kita, apalagi anak istri kita, mau menjadi barisan kita, menjadi wali-wali kita, menjadi orang yang punya hubungan yang abadi, saling memberikan manfaat dengan kita sampai yaumul qiyamah, maka dari sekarang bina mereka. Ajari mereka akan agama. Ajari mereka untuk bertakwa kepada Rabbnya. Ajari mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar semua hubungan kita bermanfaat dan abadi dari dunia sampai akhirat. Kalau tidak begitu, maka tidak akan berguna dan tidak akan berarti. Makanya ketika turunnya surat Asy-Syu'ara yang tadi kita baca, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga engkau dan karib kerabat engkau. Setelah turun ayat ini dikumpulkan oleh baginda Rasulullah SAW, kabilahnya, sukunya. Lalu apa kata Nabi kepada mereka? Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Manaf, ankizu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, ankizu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Semua ini adalah kabilah Nabi, keluarga Nabi. Bahkan Nabi panggil terakhir, ya Fatimah bintu Muhammadin, anqidhi nafsiki minan nar. Wahai Fatimah, anak Muhammad, putri Muhammad, selamatkanlah diri engkau dari api neraka. Inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena saya tidak punya kuasa sedikit pun untuk memberikan manfaat kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahima,
fa fa'abulluha bibilaliha, kecuali kita punya hubungan rahim yang saya pasti akan jaga, saya pasti akan sambungkan. Bab itu ya, tapi akan menyelamatkan di sisi Allah Ta'ala tidak akan bisa kalau tidak sama-sama di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hubungan nasab kekeluargaan, apalagi hanya masalah perwalian, hanya masalah hubungan penyokong dan semacamnya, tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat disayangkan di zaman kita pada khususnya ada orang yang hanya membanggakan nasab, garis keturunan untuk menjustis, untuk melegalkan, untuk menyuruh orang-orang memaklumi semua tindakannya, kelakuannya. Subhanallah. Kita katakan, siapa yang lebih dekat hubungan dengan Rasul dibandingkan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Ka'b bin Lu'ay, bahkan Fatimah bintu Muhammad. Siapa? Tapi apa yang dikatakan Nabi kepada mereka? Jangan banggakan nasab itu, jangan banggakan hubungan itu, tapi selamatkanlah diri kalian dari neraka. Aku nggak bisa selamatkan kalian, kata Rasul. Saya nggak bisa memberikan apa-apa kepada kalian sedikit pun. Tapi kalianlah yang harus selamatkan diri kalian. Yang kita punya adalah hubungan nasab, garis keturunan, ya. Tapi menyelamatkan dari hukuman dan siksaan Allah Azza wa Jalla adalah masing-masing kita dengan ketakwaan kepadanya, dengan taat kepadanya, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pikirkanlah baik-baik orang-orang yang hari ini berbangga-bangga dengan nasab, dengan keturunan, ngaku zuriat dan semacamnya. Memang zuriat apa? Padahal garisnya saja, klaimnya saja itu masih diperdebatkan, diperselisihkan. Sebanyak yang percaya, sebanyak itu pun yang tidak percaya, tidak bisa dibuktikan secara fakta dan data. Akan tapi berbangga-bangga. Nabi, lihatlah pesannya. Kalau betul mereka zuriat Nabi, dengar hadis ini. Jangan bangga-bangga dengan itu. Tapi selamatkanlah diri kalian dari api neraka dengan cara takwa kepada Allah, taat kepadanya, berperilaku yang baik, memberikan tauladan contoh kepada masyarakat kita. Dan ingat Nabi katakan di hadis Imam Muslim, man batta'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Orang yang lamban amalnya, malas beramal, tidak akan bisa ditambal, tidak akan bisa tidak akan bisa dilengkapi, tidak akan bisa disulami dengan jalur nasab. Tidak. Maka jangan bangga, saya ini anak kiai ini, saya ini apa namanya, anak ustaz, saya anak ulama. Ya masa bodoh, peduli apa? Gak ada gunanya hubungan itu kalau tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Nabi katakan, man batta'a bihi amalu lam yusra' bihi nasabu. Orang yang lamban amalnya, sedikit amalnya, tidak akan bisa digenjot, tidak akan bisa ditambal, tidak akan bisa disulami dengan hubungan nasab dan kekeluargaan. Moga-moga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita cukupkan untuk sampai di sini. Dan sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan ikhwatal Islam. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya, menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang dirukih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, kami persilahkan dihubungi di 08117530.000. Kami undangan teman-teman yang bertanya dari telepon di 08117530.000 atau nomor telepon WA juga kita persilahkan di 081175454444. Bagi pemirsa yang mengikuti kita dari streaming YouTube dan Facebook, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita coba angkat terlebih dahulu dari telepon di sini, barangkali ingin bertanya langsung. Dan assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Kambaru, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya. Yang mau nanya Ustaz, kami kan orang tua udah meninggal dua-duanya. Oh, ayahku dia sendiri, oh, mama sendiri. Kami saudara perempuan semua. Jadi 3 di kampung, 3 di rantau. Jadi kalau harta warisan yang di kampung dibagi, Ustaz rasanya kasihan saudara yang di kampung. Kalau menurut agamanya mana Ustaz kalau tidak dibagi? Mohon penerangannya Ustaz. Harta warisan yang tidak pengaruh dibagi sama, bagaimana hukumnya begitu ya Bu ya? iya, ada pengaruh tidak sama semayat Ustaz karena tidak dibagi harta warisannya. Baik, itu saja Bu pertanyaannya. Ustaz. Iya, satu lagi Ustaz, kan kita ada sholat isya nih Ustaz, sholat badaya isya kan Ustaz. Tuh kita sambung dengan witir 1 rakaat boleh Ustaz? Sambung apa Bu? Kan kita sholat badaya isya 2 rakaat, kan salam kita. Terus sholat kita 1 rakaat lagi untuk menutup witir, sah tuh Ustaz? Baik. Itu aja, Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama tentang masalah harta warisan. Kalau seandainya tidak dibagi bermasalah apa tidak? Kan itu ya tadi ya. Ya. Bermasalah bagi ahli waris atau mungkin juga ada efeknya kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Begitu kali ya. Ya. Maka kita katakan kalau ditanyakan bermasalah apa tidak harta warisan itu kalau tidak dibagi, kita katakan bisa bermasalah, tapi juga bisa tidak bermasalah. Nah, tapi secara asal dan secara umum, kalau tidak dibagi akan bermasalah. Maka al-hukmu 'alal aghlab, hukum itu dibangun di atas berdasarkan menurut keumuman. Umumnya harta warisan tidak dibagi itu akan bermasalah, ya kan? Nah, tapi ada kalanya juga tidak akan bermasalah tapi nanti ada penjelasannya, ada syaratnya. Nah, maka oleh karena itu, karena secara umum, secara aghlabiyah, harta warisan ini kalau tidak dibagi, umumnya bermasalah, ya kan? Kalau tidak mau dikatakan pasti bermasalah, tapi secara umum ya. Makanya haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan agama, ya kan? Yang asabah diberikan bagiannya, yang furudul muqaddarah diberikan bagiannya seperti yang sudah ditentukan oleh agama, ya, agar tidak timbul masalah. Bahkan kenyataannya dibagi secara faraid pun masih bermasalah. Misalkan yang sering bermasalah itu perempuan nggak terima kenapa laki-laki dapatnya 2 bagian gitu kan, padahal ibu dulu sakit saya ngerawat, yang laki-laki pergi merantau misalkan ya, kan ada begitu kenyataannya. Masih bermasalah lagi apalagi nggak dibagi ya. Nah ini akan bermasalah. Jadi karena bermasalah itulah agama memberikan solusi agar tidak bermasalah, sekurang-kurangnya agar masalahnya bisa diperkecil atau diminimalisasikan. Oke, ya dibagi. Kemudian masalahnya kemana? Dua-duanya bisa kena masalah. Dua-dua sama. Kan pertama ahli warisnya, yang kedua orang tua yang meninggal harta warisan itu. Nah, kapan keluarga ahli waris bermasalah ya? Tadi sudah kita bahas ya, semua itu adalah masalah di internal ahli waris. Saling mengklaim, saling ingin menentukan hak dia, bagian dia, ya kan, ya macam-macam lah. Akhirnya maju ke pengadilan, ya kan, tidak bisa secara kekeluargaan. Akhirnya terpaksa harus melangkah ke jalur hukum di depan hakim. Ya kan, ini sudah ya cerita, tidak rahasia lagi ya kan. Nah ini. Nah, kemudian apakah bisa bermasalah juga kepada orang tua? Bisa-bisa saja. Nah, kapan itu bisa bermasalah bagi orang tua? Misalkan nih itu terjadi karena wasiat orang tua. Nanti kalau ini bapak nanti mati, ibu mati, meninggal, ini untuk adik kalian ya. Jangan diganggu, nggak boleh. Ini harus untuk adik kalian. Ini untuk abang kalian. Dia pula yang menentukan.
tapi nanti diterapkan setelah mereka meninggal. Nah, sehingga terjadilah persengketaan. Bertengkar-tengkarlah karena merasa tidak adil. Ada yang merasa dizolimi karena si A ini dilebih-lebihkan. Ada begitu? Ada kan? Nah, kalau seandainya persengketaan ahli waris itu terjadi karena pesan dan wasiat orang tua yang memang buat mereka bermasalah, ya berarti orang tua akan terkena masalahnya, ya kan? Nah, terkena masalahnya karena masa itu muncul karena mereka. Tapi kalau seandainya mereka sudah pesankan kalau nanti bapak meninggal ya nak, ibu meninggal, dibagilah sesudah ilmu faraid, serahkan kepada orang yang alim yang bisa membagikan yang baik. Pokoknya dia pesan baik-baik agar jangan sampai kena ribut, jangan bertengkar, misalkan ya. Nah, bagi baik-baik. Pesannya begitu indah, begitu baik. Ternyata kenyataannya tetap juga bermasalah, ya kan? Di internal ahli waris. Maka kalau begitu masalah yang terjadi di ahli waris tidak akan melibatkan orang tua tadi karena mereka sudah berpesan dengan baik kepada anak-anaknya agar harta itu difaraid sesuai dengan ketentuan agama. Itu dia. Maka saya katakan bisa kena, bisa tidak. Secara sah tentu tidak akan kena. Tapi kalau seandainya persengketaan itu terjadi karena pesan mereka, karena wasiat mereka yang tidak boleh dilanggar, dan ahli warisnya mentaati itu semua sehingga mereka memilih untuk bertengkar karena merasa tidak diadili, nah berarti orang tua juga akan terkena masalah itu. Nah, ini yang pertama. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang kedua, tadi boleh nggak salat witir 1 rakaat setelah rawatib ba'diyah isya ya? Nah, kalau ditanyakan boleh nggak, jawabannya boleh. Karena witir itu, salat malam itu waktunya mulai dari selepas isya sampai menjelang masuknya waktu subuh. Jadi sudah waktunya. Makanya kalau bulan Ramadan orang biasanya salat qiyamul Ramadan itu kan tahajud kan? Kan qiyamul lail. Nah, kita mulai setelah isya. Boleh ya, memang karena itulah waktunya. Ba'da isya sampai menjelang subuh itu waktu untuk sudah boleh untuk qiyamul lail. Ya. Tapi bahkan Nabi mengatakan, "Wa man zanna minkum annahu la yastayqid akhir laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang merasa tidak akan bangun nanti akhir malam, mungkin dia capek atau lagi nggak enak badan, maka witirlah di awal malam, kata Nabi. Tapi wa man zanna minkum annahu yastayqid akhir al-laili falyutir akhirahu fa innahu falyutir akhirahu fa innahu afdal fa innahu Allahumma musta'an. Kata wa man zanna minkum annahu yastayqid akhir al-laili falyutir akhirahu fa innahu mashhudatun wa hiya afdal. Ya. Tapi barang siapa yang rasa-rasanya itu yakin rasanya ya akan bangun, karena biasa memang bangun, badan baik-baik saja, tidur cepat, nanti cukup tidurnya, insya Allah pasti bangun. Nah, maka witirlah di akhir malam. Karena witir di akhir malam itu disaksikan. Bisa jadi yang menyaksikan Allah Ta'ala langsung, atau disaksikan oleh malaikat. Kenapa disaksikan oleh Allah? Karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika sudah tersisa sepertiga akhir malam. Di situ Allah katakan, siapa yang meminta aku akan berikan, yang minta ampun aku akan ampunkan, yang bertaubat aku akan terima taubatnya. Nah, jadi sebagian para ulama mengatakan wahya masyhudatun ini maksudnya adalah disaksikan langsung oleh Allah Ta'ala. Atau kalau tidak Allah Ta'ala, bisa juga yang menyaksikan adalah malaikat. Karena di waktu itu adalah waktu pergantian shift, malaikat siang dan malaikat malam. Ya kan? Di waktu itulah malaikat yang bertugas di siang hari turun untuk melaksanakan tugasnya,
Dan di waktu itu pula malaikat yang bertugas di malam hari naik untuk membawa amal-amal hamba di malam itu yang sudah mereka catatkan. Jadi maksud disaksikan di sini kata sebagian para ulama adalah disaksikan oleh para malaikat. Ya. Terlepas dari itu bukan bahasan kita. Yang jelas itulah sebabnya kenapa salat malam di akhir malam itu lebih afdal. Karena di waktu itu salatnya disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh para malaikat. Nah, jadi kalau kita yakin terbangun, bagusnya witir itu di akhir malam. Dan juga Nabi katakan ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah witir itu sebagai penutup salat malam kalian. Jadikan witir itu sebagai penutup salat malam kalian. Menunjukkan afdolnya di akhir. Nah, jadi di awal itu hanya kebolehan. Bahkan rukhsah bagi orang yang takut nanti tidak terbangun di akhir malam. Bahkan Abu Hurairah mengatakan awsani khalili bisalasin. Kekasihku, maksudnya adalah baginda Rasul, telah mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal, kata Abu Hurairah. Di antara anu utira qabla an anam. Salah satu di antara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah witir sebelum tidur. Menunjukkan boleh witir sebelum tidur. Nah, jadi kalau ditanyakan boleh enggak? Jawabannya boleh. Kalau ditanya mana lebih afdal, asalnya afdal di akhir malam. Kenapa? Disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Kemudian satu yang perlu diingat. Kalau kita sudah witir di awal malam, kemudian terbangun di akhir malam, maka tidak boleh witir lagi. Karena Nabi mengatakan la witrani bilailin. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Maka yang witir sebelum tidur, kalau nanti dia bangun di akhir malam, dia boleh tahajud, boleh qiyamul lail, tapi tidak boleh tutup lagi dengan witir karena sudah witir di awal malam. Ini yang harus dipahami. Semoga tidak terjatuh ke dalam kekeliruan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga ibu yang telah bertanya dari telepon juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi taman ilmu juga kepada kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya kita coba dari WA di sini ada Ustaz. Pertanyaan dari pendengar yang berada di kota Jambi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya Agun ingin bertanya, apakah berdosa saya membiarkan keluarga saya tidak membantu lagi dalam hal materi karena keluarga saya ini terlibat dalam hal judi online dan pinjaman online? Dan bagaimana seharusnya sikap saya, Ustaz? Mohon doanya dan petunjuknya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ya. Berarti apakah berdosa kalau si penanya tidak bantu lagi keluarga dia? Tidak bantunya itu karena terindikasi bahkan terbukti dia ikut judi online. Nah, kalau seandainya keadaan seperti yang ditanyakan, maka kata dosanya bisa berbalik. Berdosa kalau dibantu. Kan tadi dikatakan pasti dia bantuan itu digunakan untuk judi online. Ya kan ya? Berarti kan maknanya gara-gara dibantu itulah dia bisa judi. Kalau nggak dibantu, dia nggak bisa judi lagi. Nggak ada modal kan? Nah, makanya kalau mau itu kenyataannya, maka saya katakan justru kalau dibantu itu yang akan berdosa. Tidak dibantu itu jalan yang tepat. Nah, makanya Allah Ta'ala katakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Nolong orang judi online? Ini maksudnya kemana nih? Nolong dalam takwa atau permusuhan? Kebaikan atau dosa? Kok ragu antum? Ya, pasti dosa. Berarti jangan dibantu. Nabi juga katakan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Yang nunjuki orang kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti yang amalkan. Tapi wa man dalla ala syarrin. Tapi barang siapa nunjuki kepada yang buruk, kana alaihi wizruha. Ya kan, wa wizru man amila biha.
ba'da. Tapi kalau yang dia contohkan, yang dia tunjukkan, yang dia bantu, maka dia akan dapat dosa dan juga dosa pelakunya. Misalkan nih ada orang mau nyuri kelapa, jelas kita pinjamkan dia parang, kan butuh parang ngambil kelapa atau buka kelapa kan butuh parang kan. Kita tahu nih dia untuk nyuri kelapa, kita pinjamkan parangnya. Alasannya saya ikut makan kok, cuma bantu aja. Ini gimana? Dosa nggak dia? Dosa. Makanya ini beginilah simulasinya atau contohnya ya. Nah, jadi kalau jelas digunakan bantuan untuk judi online ya jangan bantu gitu kan, jangan bantu. Bahkan jika efek jerah kalau ente judi lagi jangan harap, gitu kan. Nah, apa jalan yang paling tepat dalam bab tadi? Tentu tidak bantu itu yang tepat. Kemudian manfaatkanlah kesempatan untuk menasihati dia. Karena biasanya nasihat ini kalau berefek bersentuhan dengan masalah finansial, apalagi masalah uang, biasanya itu mudah didengar, walaupun dengar nggak tulus juga. Misalkan nih, ya, contoh lah ada nih saudara kita judi, janganlah judi, tapi kita misalkan nggak pernah bantu. Dan apa katanya, bukannya dia dengar, bukannya dia akan dengerin, taati gitu ya. Tapi dia akan jawab, memangnya enak aja. Emangnya saya akan makan apa? Anak saya akan dibayar pakai apa? Ya kan? Bahkan saya judi karena bantu ibu loh. Emangnya ente ngapain? Akan bisa nggak begitu? Ada nggak kejadian begitu? Malah bela kan? Membela. Ya kan sudahlah nggak dibantu, terus kita ngocor terus. Nanti dia malah marah kan? Tapi coba kalau kita bilang, janganlah kau judi lagi. Berapa kau butuh? Berapa banyak kebutuhannya? Saya butuh 2 juta. Udah nih uangnya. Jangan judi lagi. Itu didengar nggak? Didengar nggak nanti? Dilarang dia judi, dikasih duit yang dia butuhkan itu. Makanya pastilah, ya kan pasti. Sekalipun dia di hati tidak akan judi besok lagi, dia kan terima juga. Oh iya, saya nggak judi lagi ya kan. Tapi sekarang dia bilang kan, dalam hati dia, besok saya judi lagi, dia bilang gitu kan. Jadi maksud saya manfaatkan situasi itu untuk memberikan dia arahan. Sudahlah, jangan judi lagi. Ya kan sekarang mungkin saya bantu sedikit, moga-moga nanti kalau saya punya rezeki, insya Allah kita tambahlah, ya kan. Tapi kamu jangan aneh-aneh, jangan gitu-gitu. Kan enak kan dimanfaatkan situasi itu. Jadi kalau kita bisa membantu dia dalam finansial, biasanya seperti yang tadi saya katakan, akan lebih mudah masuk nasihat kita kepadanya. Dibandingkan kita ngocor aja terus, tapi nggak pernah dibantu kesulitannya, kita malah akan bertengkar sama dia. Ya kan? Itu yang tepat menurut saya. Jangan bantu dia untuk judi, tapi manfaatkan kesempatan itu untuk nasihati dia. Kalau dia mau dibantu, jangan judi lagi. Kalau kamu judi juga, saya tidak akan bantu lagi. Itu wallahu taala alam. Bisa mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz di pertemuan kali ini. Dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad Ikhwatal Islam, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendengarkan kembali materi lanjutan pembahasan ini bersama guru kita Ustadz Syamsur Rizal Abu Fawzan Hafidhullah Ta'ala di setiap Selasa pagi insyaallah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.